Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Daniel Kristanto Gunawan dalam buku Renungan Teens for Christ dengan judul Bagai Katak dalam Tempurung berdasarkan Kisah Para Rasul 7 ayat 1-53 bersama dengan saya, Phoebe Bernadette. Sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyertai kami sampai saat ini. Kami saat ini ingin merendahkan hati kami untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami yang hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Kisah Para Rasul 7 ayat 51. Hai orang-orang yang keras kepala, yang keras hati dan tuli, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Teman-teman pernah nggak mendengar peribahasa, yaitu bagai katak dalam tempurung? Nah, peribahasa ini sebetulnya menggambarkan seseorang yang berpikiran sempit atau memiliki pandangan terbatas karena hanya melihat dunia dari lingkup yang kecil dan tertutup. Tapi ia merasa seolah-olah tempurung itu sudah menjadi seluruh dunianya. Padahal kenyataannya dunia itu jauh lebih luas daripada sekecil tempurung itu. Nah, teens orang-orang seperti ini biasanya enggan atau takut keluar dari zona nyaman, sehingga mereka tidak bisa melihat kesempatan atau potensi yang lebih besar dari luar lingkup yang mereka ketahui. Bacaan kita kali ini masih melanjutkan kisah Stefanus yang menghadapi persidangan di Mahkamah Agama. Kali ini ia menyampaikan pembelaannya dengan mengisahkan kembali sejarah nenek moyang umat Allah, mulai dari panggilan Abraham ke tanah perjanjian, Yusuf di tanah Mesir, Musa yang membebaskan umat dari perbudakan Mesir, hingga kisah Daud dan Salomo yang membangun bait Allah. Nah, Stefanus menegaskan bahwa dari rangkaian kisah itu, Allah selalu memanggil umatnya untuk terus bergerak maju. Nah, ini sekaligus menjadi teguran dari Stefanus kepada petinggi agama Yahudi yang nggak mau percaya kepada Yesus Kristus karena mereka terjebak pada zona nyaman, terjebak pada kepercayaan lama mereka bahwa Allah tidak mungkin turun dalam diri Yesus. Nah, teman-teman, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar dan bertumbuh, bukan hanya dari lingkungan terdekat, tetapi juga dari firman-Nya, dan juga dari pengalaman hidup, dan juga dari orang-orang di sekitar kita. Jadi jangan takut untuk membuka diri, memperluas wawasan dan belajar hal-hal yang baru. Teruslah mencari kebenaran, belajar dari firman Tuhan, dan beranilah keluar dari zona nyaman. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi dunia, dan itu hanya bisa terjadi jika kita bersedia melangkah keluar dan melihat dunia yang lebih luas dengan penuh hikmat dan iman. Mari teman-teman kita kembali bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah bagi kami, mengingatkan kami bagaimana Engkau memanggil kami untuk keluar dari zona nyaman dan mau bergerak maju menjadi terang Kristus di tengah dunia yang membutuhkan kebenaran. Engkau menolong setiap kami, anak-anak muda,
untuk bisa terus keluar dari zona nyaman, terus tekun belajar untuk bisa yang terutama memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami naikkan di dalam namamu. Amin. Teman-teman, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.